Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i, NPM 25126657. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi ialah hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadis kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kehabitan perawinya. Di antaranya perawinya ada yang kurang sempurna kehabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Baginya, mula hanya sampai kepada derajat atau kategori hadis hasan li jati. Dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa syahid maupun mutabi, atau matan atau sanad lainnya, yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matannya. Hadis ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi sehingga menjadi sahih li ghairi. Dengan adanya penguat tersebut, kelemahan yang terdapat pada perawi menjadi tertutup karena didukung oleh jalur periwayatan lain yang sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki dasar yang lebih kuat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, hadis sahih li ghairi dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam sebagaimana hadis sahih lainnya, karena telah memenuhi kriteria keabsahan melalui dukungan riwayat lain yang menguatkannya. Selain itu, para ulama hadis menjelaskan bahwa kekuatan hadis sahih li ghairi terletak pada banyaknya jalur periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Semakin banyak jalur yang mendukung, maka semakin kuat pula kedudukan hadis tersebut. Meskipun pada setiap jalur terdapat kelemahan ringan, namun jika kelemahan itu tidak parah dan masih pada ditoleransi, maka keseluruhan riwayat tersebut dapat naik derajatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis sahih li ghairi menunjukkan pentingnya penelitian sanad dan matan secara menyeluruh. Hal ini juga membuktikan bahwa dalam ilmu hadis terdapat sistem yang sangat teliti dalam menilai kualitas suatu riwayat, sehingga umat Islam dapat lebih yakin dalam menerima dan mengamalkan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kesimpulan, hadis sebagai salah satu sumber hukum utama dalam Islam memiliki peran sentral dalam mengarahkan ajaran dan praktik umat muslim. Dalam kajian hadis, terdapat berbagai tingkatan yang dikenal sebagai hadis sahih, hasan, dan dhaif. Konsep-konsep ini adalah hasil dari upaya ulama Islam dalam memilah hadis berdasarkan kualitas sanad atau rantai perawi dan matan teks untuk menentukan tingkat kepercayaan mereka. Pentingnya pemahaman yang akurat tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif dalam konteks agama Islam tidak dapat diabaikan. Hadis sahih dianggap sebagai sumber otoritatif yang dapat dijadikan landasan untuk hukum Islam. Sementara hadis hasan memiliki tingkat kepercayaan yang baik dan dapat digunakan sebagai panduan dalam praktik keagamaan. Di sisi lain, hadis dhaif memiliki kelemahan dalam sanad atau matan mereka dan umumnya tidak digunakan sebagai dasar hukum. Demikian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari tugas saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.